Para reformator mengajarkan apa yang disebut dengan analogi iman, yang secara esensial berarti Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Firman Allah yang tertulis dalam kekomprehensifannya dan varietasnya membentuk suatu sistem penafsiran yang mandiri. Satu bagian dari Alkitab menafsirkan bagian yang lain. Perikop-perikop yang kabur dapat dijelaskan berdasarkan perikop-perikop yang jelas. Karena itu, kitab suci harus diselidiki. Demikian sabda Allah dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari loh saudara, mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Pada zaman YouTube sekarang ini saudara, hasrat untuk menyelidiki itu hampir sirna. Kerinduan untuk duduk tenang di bawah kaki Tuhan seolah-olah menjadi ketinggalan zaman. Banyak orang yang mengandalkan daur ulang informasi di YouTube tanpa proses menyelidiki lagi. Apakah salah copy paste di YouTube? Enggak salah sepenuhnya. Akan tetapi kalau copy paste ditambah comot sana comot sini, maka tidak heran kita akan kehilangan teks dan konteksnya. Padahal mempelajari sesuatu berdasarkan teks dan konteksnya itu sangat berpengaruh membentuk kepribadian kita, pola pikir kita, cara pandang kita. Bukankah panggilan kita adalah memberitakan, bukan jualan firman? Mari kita bersaat teduh dengan membiasakan diri menyelidiki apa yang dikatakan kitab suci. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saat teduh kita hari ini dari Amsal 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerja orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Terjemahan lainnya sangat indah saudara, berkata demikian. Orang bijaksana mengendalikan lidahnya, tetapi orang bodoh mengoceh tentang segala yang diketahuinya
sehingga mendatangkan duka cita dan kesulitan. Harta benda adalah kekuatan orang kaya, kemiskinan adalah kehancuran orang miskin. Penghasilan orang baik dipakai untuk kebenaran, penghasilan orang jahat diboroskan dalam perbuatan dosa. Siapapun yang mau ditegur, perhatikan ya saudara, siapapun yang mau ditegur berada di jalan yang menuju hidup. Siapapun yang menolak teguran telah kehilangan kesempatan. Bila kita hanya membaca sekilas, maka ajaran kitab Amsal ini kita dapatkan seolah-olah ajaran ini hanya sebatas ajaran moral yang tinggi. Tetapi bila kita kembali pada ajaran hikmat yang diberitakan dalam kitab Amsal, maka kita tahu bahwa ajaran hikmat ini melampaui ajaran moral manusia yang paling baik di dunia ini. Sebab sumber hikmatnya adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dasarnya jelas ya saudara, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sama dengan menghormati Tuhan, sama dengan menghormati namanya yang kudus. Karena itu dalam Amsal 10 ayat 14-17 menunjukkan perbandingan antara orang yang punya hikmat, orang yang punya hikmat Allah, orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Sekali lagi saudara, Alkitab membandingkan orang berhikmat dengan orang bodoh. Tetapi yang perlu kita ketahui, orang bodoh di sini bukan berarti orang yang tidak sekolah, saudara. Bisa jadi orang bodoh di sini pendidikannya tinggi, tetapi tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Orang berhikmat itu orang yang mau belajar dan diajar firman. Yang istilahnya digunakan dalam Kisah Rasul tadi, belajar firman tadi, yaitu menyelidiki dan akhirnya percaya. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau diajar oleh firman Tuhan. Orang bodoh yang disebutkan Alkitab ini sekali lagi bukan orang yang tidak sekolah loh saudara, bukan. Orang bodoh di sini bisa saja pendidikan formalnya tinggi, bahkan tinggi sekali, tetapi tidak mau diatur, tidak mau diajar, tidak mau dididik oleh firman. Dari 4 ayat yang kita pelajari saat teduh hari ini, saya membawa kita pertama-tama pada ayat ini ya saudara, yang berkata demikian. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Saya mau bawa kita pada ayat ini. Apa yang saudara pikirkan pada saat pertama kali saudara mendengar ayat itu, membaca ayat itu? Dan apa yang saudara pikirkan itu, cobalah untuk ditahan. Tahan dulu pikiran saudara, tahan sejenak supaya tidak hilang, tidak lupa. Kalau perlu saudara mencatatnya. Apa yang pertama-tama saudara pikirkan ketika mendengar kalimat firman, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Apa yang saudara pikirkan? Nanti setelah saya bawa saudara pada penjelasan Alkitab dan menjelaskan bagian Alkitab lainnya, bandingkan apa yang saudara pikirkan tadi, sama atau beda. Itulah yang namanya kekayaan menyelidiki. Dan saudara pada akhirnya ambillah keputusan. Apa yang saudara temukan baru dari penyelidikan Alkitab kita hari ini. Bila yang saudara pikirkan dan akhirnya saudara temukan dalam menyelidiki firman-Nya, saudara harus bawa dalam doa. Ambillah keputusan untuk hidup dalam hikmat Allah. Itu caranya saudara. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Kota yang kuat, apa artinya?
Bagaimana gambaran kota yang kuat itu? Maka kita menemukan di bagian Amsal yang lain, yaitu di pasal 18 ayat 11 yang menerangkan kota yang kuat dalam Amsal 10 ini, yang berkata demikian, saudara. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jelas ya saudara, kota yang kuat itu tembok yang tinggi. Pada zaman Raja Salomo, tembok yang tinggi seperti tembok Yerusalem itu nyata. Fungsinya sebagai benteng, sebagai perlindungan, keamanan terhadap musuh. Memang itu gunanya. Nah, tembok yang tinggi ini dijadikan gambaran sebagai kota yang kuat bagi orang kaya. Apa itu kekayaannya? Pertanyaannya, loh, apakah Alkitab mengajarkan kepada kita semua yang punya hikmat Allah diajari untuk punya kota yang kuat, yaitu harta kekayaan? Apa memang demikian adanya? Tunggu dulu saudara, kita jangan langsung reaktif dengan menghakimi ayat itu. Karenanya saya tempatkan di urutan pertama untuk kita pelajari, supaya tidak salah menafsirkan, supaya tidak salah mengerti. Mari kita pelajari kalimat demi kalimat. Kota yang kuat bagi orang kaya itu menganggap kota yang kuat, bentengnya, benteng hidupnya itu adalah hartanya. Memang benar sih, sudah lazim orang kaya seperti itu. Ingat, memang yang dipakai adalah kota yang kuat. Pertanyaannya, apakah memang aman? Alkitab pakai kota yang kuat. Kita bertanya, apakah benar-benar aman? Apakah benar-benar hartanya itu dapat melindungi dirinya dari apapun? Ternyata jawabannya tidak. Lawang tembok Yerusalem saja ternyata bisa diserang, bahkan dihancurkan oleh musuh, walaupun sudah diklaim sebagai benteng yang kuat, kota yang kuat. Sejarah mencatat hal itu, saudara. Realita benteng yang kuat tetap tidak aman, walaupun fungsinya memang untuk berlindung, untuk menjaga. Apalagi harta orang kaya yang disamakan dengan kota yang kuat. Nah, kita coba menghubungkan langsung dengan ajaran Tuhan Yesus mengenai orang kaya yang menggunakan hartanya sebagai tembok atau benteng yang kuat baginya. Itu dicatat dalam Lukas 12 ayat 16-21. Saya wajib membacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan Yesus menyebut orang ini orang bodoh, sebab jiwa tidak dapat dibentengi dengan hartanya. Tuhan tidak berhenti dengan menyebut orang kaya ini orang bodoh,
tetapi Tuhan memberikan jalan keluar dari kebodohan itu. Caranya kaya di hadapan Allah, kaya rohaninya. Sebenarnya saudara, Amsal pun sudah menjelaskan di ayat yang kedua, sehingga kita tidak terjerumus pada penafsiran yang salah ketika kita membaca kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Ayat yang kedua itu berkata demikian, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Keuntungan yang tidak halal tidak mendatangkan kebahagiaan abadi, tetapi hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut. Jadi mari kita kaya di hadapan Allah. Walaupun Tuhan kasih kita kaya harta benda dan uang melimpah, tapi orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar. Ungkapan yang sering saya dengar di Banyuwangi berkata begini, jangan mengingini uang panas, jangan mengingini harta panas, sekalipun itu sudah tersimpan di lemari besimu. Segera kembalikan kepada yang berhak. Ingat kasus Gehazi, mengingini apa yang bukan miliknya, mengingini apa yang bukan pemberian Allah, akan menjadi paket komplit bagi saudara. Apa itu paket komplitnya? Paket lengkap sekaligus penyakitnya orang itu, penderitaannya orang itu, dan problematika hidupnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya saudara, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan akan memberikan telinganya mendengarkan ajaran ini. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Ibu Mulyasari dan Justin Aaron Handoko. Kiranya Allah memberikan hati untuk mencari hikmat Allah dan hidup dengan hikmat itu. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Roh hikmat dan pengertian, karuniakanlah kepada kami hikmat dan pengertian itu, supaya kami hidup dengan iman kepadamu dan juga hidup dengan penuh hikmat di antara sesama kami. Dan kiranya pertimbangan-pertimbangan karena firman-Mu menempati posisi utama dalam batin kami. Mendoakan untuk Ibu Mulyasari dan Justin Aaron Handoko yang berulang tahun hari ini. Hamba-Mu memohonkan hikmat surga dicurahkan bagi mereka berdua, baik Ibu Mulyasari maupun suami terkasihnya Bapak Yudi Siaan. Kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan percayakan dalam hidupnya kiranya dipakai untuk terus mencari hikmat Allah, seperti mengejar, seperti mencari harta terpendam. Yang menariknya adalah mereka berdua saling belajar dan mempraktikannya. Mendoakan untuk seluruh anak-anak dan menantu serta cucu-cucunya. Kiranya mereka semua beroleh anugerah dan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Berdoa untuk Justin Aaron Handoko, sekalipun masih anak-anak, Tuhan kiranya ia selalu memperoleh kesempatan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, mencari wajah-Mu dan mengarahkan hidupnya kepadamu. Tuhan juga tolong untuk Wang Fang, mamanya dan saudara-saudaranya, yaitu Christian dan Ivana. Buatlah mereka semua hidup dalam perkenanan-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.